Tapi saya kaget. Di video yang saya lihat itu bikin saya geleng-geleng tuh. Pimpinan Ponpes Az-Zaitun, Pak namanya tuh salah Panji Gumilang, dia mengajak ratusan jamaah yang hadir dalam masjid loh, di dalam masjid area Ponpes itu bersama-sama melantunkan salam yang nggak biasa. Bukan cuma cara penyampaiannya ya, yang nggak biasa, tapi juga salamnya itu bukan salam yang biasa kita ucapkan, tapi salamnya orang-orang Yahudi Israel. Ya, salam Yahudi Israel yang sering dinyanyikan oleh orang Yahudi, ya namanya itu Havenu Shalom Aleichem. Kita lihat cuplikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem itu bahasa Ibrani, cuman dia nggak sebutin, dia nggak tahu kenapa alasannya. Saya ketika mendengar ketika dengar lagu ini, saya langsung kenal, oh ini bahasa Ibrani, karena saya belajar bahasa Ibrani di Gaza, saya bisa bahasa Ibrani di Gaza. Havenu Shalom Aleichem itu kalau bahasa Arabnya ataina bi assalamualaikum, tapi bahasa Ibrani gitu loh. Dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Ya sudah. Oke, ini parah banget sih teman-teman. Jadi lagu Havenu Shalom Aleichem ini salah satu lagu tradisional favorit orang-orang Yahudi yang biasa dinyanyikan di hari Jumat malam Sabtu. Biasanya setelah mereka pulang dari melakukan ritual Talmud, ya ibadah mereka di sinagog-sinagog Yahudi mereka. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Nah, lagu ini juga biasa dinyanyikan atau diputar di bandara-bandara Israel saat menyambut para pemukim ilegal Yahudi dari luar dan baru masuk ke Palestina untuk ikut dalam operasi pembersihan pembantaian etnis di tanah air Palestina. Teman, saya jadi kepo gitu loh, dan cari tahu video-video lawas yang pernah saya lihat. Sampailah saya lihat ada di sebuah video yang menunjukkan ternyata banyak para santri-santriwati Ponpes Zaitun itu yang ternyata sering atau kerap melakukan pertunjukan seni, ya, menari, menyanyi dengan latar lagu-lagu kebangsaan Yahudi. Artinya ini bukan pertama kali gitu loh. Maka saya wajar gak sih kalau saya jadi bertanya-tanya gitu kan, ada apa antara Zionis Israel dan kontroversi di Ponpes Az-Zaitun? Apa rahasianya?
Ya, karena ya terkait nyanyian lagu kebangsaan Yahudi di masjid, ya bagi saya ini sudah melampaui level penistaan ini. Ini ngeri banget, gila banget teman-teman. Ini harus ditindak dan diusut gitu loh. Bagaimana sih sebuah bangunan masjid loh. Ini rumah Allah, bait min buyutillah, dijadikan tempat untuk melantunkan salamnya orang-orang Yahudi. Bangsa dan agama Yahudi yang Allah sebut dalam surat Al-Fatihah, Allah sebut dengan predikat apa? Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Dan saya panas yang melihatnya, saya di Gaza melihat itu terjadi di Indonesia gitu loh. Terus teman-teman, beberapa pihak ya di YouTube saya lihat nih ya, beberapa pihak banyak yang menanyakan juga nih terkait pendanaan Ponpes Az-Zaitun yang megahnya kebangetan banget untuk sebuah pondok pesantren gitu loh. Nah, kalau melihat fenomena benang merah antara Az-Zaitun ya dengan Yahudi dari yang tadi sudah kita lihat saksikan, apa tidak menutup kemungkinan ya? Ini pertanyaannya, apa tidak menutup kemungkinan salah satu donatur terbesarnya adalah Israel? Ini bukan tuduhannya, ini pertanyaan dan ini berdasar. Ya, nyanyian Yahudi di dalam masjid Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ini nggak bisa dibenarkan sama sekali dengan alasan apapun, termasuk alasan toleransi. Apalagi terlihat juga di video tadi itu ada itu Bupati Indramayu, tapi sekarang udah mengundurkan diri ya, artis Luki Hakim. Ya, itu sempat jadi wakil bupati dan itu hadir dalam acara satu syuro di Masjid Az-Zaitun itu gitu loh. Artinya kan dia kan presentasikan pemerintah. Enggak cuma itu aja sih teman-teman. Di salah satu wawancaranya Pak Panji Gumilang ini juga pernah terlihat ya cara berpikirnya itu sudah tercemari oleh racun Zionisme gitu loh. Dia setuju akan berdirinya negara Zionis Israel di Palestina. Dia juga setuju Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, saya lihat itu video-videonya gitu loh. Ngakunya saya bermazhab Soekarno, tapi kok gerak-geriknya nggak sejalan dengan prinsip Bung Karno yang jelas menyatakan dengan tegas ya dalam wawancaranya tahun 67, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, orang-orang Palestina, selama itulah kami Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel gitu loh. Biasanya orang-orang semacam Pak Panji ini akan berkilah, ngeles loh, Palestina kan udah merdeka, buktinya udah ada kedubesnya di Jakarta, udah ada pemerintahannya, udah ada hubungan diplomatik dengan Indonesia dan sebagainya gitu. Yakin itu definisi kemerdekaan yang diyakini oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa Indonesia. Sementara jutaan warga Palestina di Gaza itu masih hidup dalam blokade Zionis Israel. Jutaan warga Palestina lainnya masih hidup di dalam berbagai pengungsian, camp-camp pengungsian di Yordan, di Suriah, di Lebanon, bahkan di Indonesia juga ada. Dan terakhir teman-teman, kalau memang benar ternyata Yahudi bermain di balik kericuhan kontroversi Az-Zaitun ini, ya, ini semakin membuktikan bahwa Indonesia memang ditarget untuk masuk dalam gerbong normalisasi yang operasinya lagi marak dijalankan oleh pihak penjajah. Indonesia sedang dilemahkan pendiriannya, sedang dipreteli semangat prinsip kedaulatannya, kemanusiaannya. Lagi dicari-cari nih celahnya nih agar ikut dalam golongan negara-negara yang akhirnya menyerah pada penjajahan Israel di Palestina. Ya, kita sudah lihat banyak contohnya teman-teman. Di Minahasa, sebuah museum Holocaust, museum Yahudi itu pernah berhasil diresmikan. Di Papua, bendera Israel itu banyak berkibar di tangan-tangan teroris separatis itu. Di Jakarta tuh, bulan Februari tahun 2023, teman-teman, tahun ini ya berarti ya, 2 bulan yang lalu lah. Itu ada namanya Nas Daily Summit atau Nas Summit. Nas Summit ini agak kegiatan saya kayak semacam pertemuan summit itu ya, pertemuan yang diadakan oleh Nas Daily Nusair Yasin. Today I flew for 3 hours just to show you these people. This is Nas Summit Indonesia
in partnership with Solana and DP World. And the most interesting Indonesians showed up. I'm a rock star. I am a comedian. I'm a famous creator. Historian. Musician. Businesswoman. Magician. I am an Indonesian podcaster. Indonesia is inviting the world to come. Just listen to the Minister of Tourism himself. Everybody is welcome to wonderful Indonesia. That's 1 minute. Nah, kita tahu sendirilah Nusayr Yassin ini kan salah seorang aktivis yang vokal banget mempropagandakan Zionis Israel ya di Indonesia dan di dunia. Dan dia pernah ngadain namanya Nas Daily Summit, itu dihadiri oleh para influencer Indonesia loh. Besar, para youtuber besar tuh pernah hadir loh. Saya kaget aja gitu loh, kok mau gitu loh. Mau para influencer Indonesia yang mengaku ya paling Pancasila itu kan, yang mengaku menjunjung tinggi kedaulatan sebuah negara, anti penjajahan, tapi kok mau gitu loh dikoordinir oleh salah seorang antek Zionis untuk ngumpul di salah satu gedung ya hotel di Jakarta ya untuk hadir, dan Allah alam gitu loh, itu apa misi terselubungnya saya nggak tahu. Yang pasti ini semua ini memperjelas kepada kita, memperjelaskan kepada kita bahwa memang Indonesia lagi jadi target. Makanya antum hati-hati teman-teman. Banyak narasi-narasi yang hari ini terus bertebaran untuk apa? Untuk mengikis kecintaan kita, kepedulian kita terhadap Palestina. Semua fitnah-fitnah merajalela, melebar sana sini, dari yang keluar dari lisan orang-orang anak muda yang nggak tahu apa-apa sampai ke lisan-lisan mereka yang menyatakan dirinya syekh atau ustadz atau tokoh-tokoh agama atau pejabat-pejabat tinggi gitu loh. Selama itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Indonesia, maka patut dipertanyakan apakah orang-orang itu masih nasionalis, ya masih Pancasilais, atau sudah menjadi pengkhianat bangsa. Demikian konten hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.